Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait klasifikasi struktur bangunan dalam teknik sipil. Menurut jenisnya, struktur bangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah struktur rangka atau truss, dan yang kedua adalah struktur portal atau frame. Contoh dari struktur rangka atau truss yaitu rangka atap yang ditunjukkan pada gambar 1 dan rangka jembatan yang ditunjukkan oleh gambar 2. Selanjutnya, struktur portal. Contoh dari struktur portal ditunjukkan pada gambar 3 yaitu portal baja dan gambar 4 yaitu portal beton bertulang. Apabila kita cermati lebih lanjut, keduanya memiliki perbedaan baik dari komponen penyusunnya dan sifat dari strukturnya. Berikut merupakan beberapa karakteristik atau sifat dari struktur rangka atau truss. Sebagai contoh, kita mengilustrasikan sebuah rangka atap dan rangka jembatan pada bagian sebelah kanan. Apabila kita flashback kembali pada materi 1, kita dapat mengingat bahwa komponen atau unsur pembentuk dari struktur rangka terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah batang dan yang kedua adalah titik buhul. Batang merupakan elemen pembentuk dari rangka ini. Sementara, titik buhul merupakan titik temu dari batang penyusun rangka atapnya. Titik buhul berfungsi sebagai titik tempat bekerjanya beban pada struktur yang kita kaji. Dapat berupa struktur rangka atap maupun struktur rangka jembatan. Gaya dalam yang terjadi pada struktur rangka atau truss hanya berupa gaya normal atau gaya aksial yang bersifat gaya tarik dan atau gaya tekan. Berikut merupakan sifat atau karakteristik dari struktur portal atau frame. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, struktur portal atau frame dapat tersusun atas beberapa komponen pembentuk yaitu plat, balok, kolom, dan pondasi. Karakteristik dari struktur ini adalah beban yang bekerja pada struktur portal dapat bekerja pada bagian manapun. Berbeda dengan struktur truss atau struktur rangka hanya mengizinkan beban bekerja pada titik buhul. Sementara, struktur portal mengizinkan beban bekerja pada bagian manapun. Gaya dalam yang terjadi pada struktur portal dapat terdiri atas gaya aksial atau gaya normal, dan yang kedua, gaya geser, dan yang ketiga adalah momen. Apabila kita breakdown lebih lanjut per komponen penyusunnya, gaya dalam yang terjadi pada setiap komponennya adalah pada bagian plat hanya momen. Pada bagian balok, bekerja gaya dalam berupa momen dan gaya geser. Kemudian, apabila kita tinjau komponen kolom, gaya dalam yang terjadi adalah gaya aksial, gaya geser, dan momen. Dan yang terakhir adalah pondasi. Pada pondasi bekerja gaya dalam
berupa gaya aksial, gaya geser, dan momen.